Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Resti. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Coba Ibu tanya kabarnya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga selalu sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini harus tetap menjaga imun. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Tapi sebelum itu, yuk kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Oke, kita akan belajar apa nih hari ini? Coba perhatikan ke sini. Di sini Ibu akan membawakan 3 materi, yaitu yang pertama muatan PPKN tentang mendoakan orang lain dan menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Lalu muatan yang kedua yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menemukan pesan dari teks dongeng dan menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Lalu yang terakhir muatan matematika tentang menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Sekarang siapkan buku paketnya ya, buku pulpena A3 3A. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu muatan PPKN tentang mendoakan orang lain dan menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Simak baik-baik ya. Nah, materi pertama, mendoakan orang lain. Coba dilihat, ada di halaman 119. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa sih doa itu, karena kita kan sering mendengar kata doa. Nah, kita udah tahu belum definisi atau arti dari doa itu sendiri apa sih? Nah, doa itu merupakan sebuah permohonan dari seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dapat berdoa untuk diri kita sendiri, orang tua, guru, keluarga, dan teman-teman kita yang sedang kesulitan. Lalu mendoakan orang lain adalah sebuah perbuatan yang baik sesuai dengan pengamalan sila Pancasila pertama dan sila kedua. Oke, nah di sini tertulis bahwa mendoakan orang lain juga merupakan ibadah yang bila kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau misalkan kalian menemukan orang tua, guru atau saudara kalian atau teman-teman kalian yang sedang kesulitan atau kalian ingin mendoakan yang terbaik untuk mereka, silahkan berdoa ya sebanyak mungkin, karena doa itu akan berbalik kepada kita dan juga menjadikan pahala yang banyak sekali untuk kita ya. Lalu di sini ada di halaman 122, boleh dibuka juga. Menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Nah, di sini ada banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ada di sini ya gambarnya, menolong teman yang sudah terjatuh. Nah, ini merupakan sikap baik terhadap teman. Oke, contohnya ada lagi seperti berterima kasih saat kita menerima hadiah atau mendapat pertolongan, lalu menolong teman yang kesulitan seperti digambar di samping, lalu memaafkan kesalahan orang lain, itu juga merupakan hal kebaikan dan lain sebagainya. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, contohnya yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Boleh tuh dipraktikkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama kepada orang tua. Boleh menolong ketika orang tua sedang bersih-bersih, ikut membantu, dan juga tidak selalu
memberantakan rumah. Biasanya nih anak-anak nih, kalau misalkan udah main lupa untuk beresin tempatnya lagi. Nah, agar kita mendapatkan pahala dan juga melakukan hal kebaikan, yuk setelah main langsung bereskan mainannya, oke? Nah, selanjutnya di sini ibu punya gambar. Ada yang tahu gak ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar atau lambang sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berbuat baik harus dilakukan dengan tulus dan hati yang ikhlas. Nah, selain Al-Quran dan hadis, sila kedua Pancasila juga merupakan atau menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Poinnya yaitu kemanusiaan. Begitu ya. Kita lanjutkan, nanti tugasnya ada di Google Classroom. Lanjutkan kita ke materi berikutnya, yaitu di muatan bahasa Indonesia. Ada di halaman 117 tentang menemukan pesan dari teks dongeng dan menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Oke, persiapkan lagi bukunya ya, perhatikan dengan baik. Yang pertama yaitu menemukan pesan dari teks dongeng. Sebelumnya kalian kan sudah belajar ya bersama Ibu Eli kemarin tentang unsur-unsur dongeng. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Kita akan menemukan pesan dari teks dongeng yang akan kita baca sekarang. Coba dibuka bukunya halaman 117. Ibu akan bacakan kembali, ingatkan kembali tentang dongeng itu apa sih? Nah, dongeng itu merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita yang fiksi. Nah, dongeng biasanya memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, kita dapat menemukan pesan tersebut dengan membaca atau menyimak teks dongeng dengan cermat. Nah, ini poinnya ya, menyimak dan membaca teks dongeng dengan cermat. Karena kalau tidak cermat, kita tidak akan menemukan pesan dari dongeng tersebut. Nah, pesan tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran yang baik bagi kita. Contohnya di percakapan yang tentang kemarin, monyet dan jerapah itu. Nah, di situ ada pesan bahwa kita tidak boleh serakah dan harus mengikuti atau mendengarkan nasihat teman. Oke. Selain mendapatkan pelajaran, kita juga bisa menemukan tokoh. Nah, ini adalah unsur-unsur dari teks dongeng, yaitu tokoh, latar atau tempat kejadian, lalu watak tokoh atau sifat karakteristik tokoh, dan peristiwa penting. Wah, ibu tipe, maaf ya. Dan peristiwa penting dalam dongeng. Begitu. Nah, sekarang coba dibuka lagi bukunya. Kita akan menemukan unsur yang ada pada dongeng dengan judul Kebun Penuh Lubang. Coba dibuka bukunya halaman 18. Yuk kita coba temukan unsur-unsur dongeng dalam teks dongeng berikut. Sambil mendengarkan, sambil kalian juga membaca di rumah ya. Ikut membaca di rumah. Nah, ibu bacakan dongeng tentang Kebun Penuh Lubang. Di sebuah kebun, tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari, datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lulu, lihatlah Li, kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang. Iya kak, kalau begini, banyak tanaman yang akan mati. Lalu Lulu juga menjawab, sebaiknya aku bicara kepada mereka. Betul kak, kakak harus menegur mereka. Lalu Lulu segera menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangannya dengan senang hati. Lulu, maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebagai penghuni kebun, kita semua harus menjaga kebun. Lalu Kusi menjawab, maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan.
Lalu Lulu menjawab, sebaiknya kamu memberitahu teman-temanmu agar lebih berhati-hati saat membuat lubang. Lalu Kusi menjawab lagi, baik Lulu, aku akan mengingatkan teman-temanku. Lulu, nanti akan kubantu mencarikan tempat berlindung agar kalian tidak merusak kebun. Kusi, terima kasih Lulu. Nah, di dalam dongeng ini kita akan menemukan unsur-unsur yang ada pada dongeng yang sudah kita baca barusan ya. Apa saja coba unsurnya? Masih ingat gak? Ingat-ingat ya, ada 5. Pertama yaitu tokoh. Tokoh itu adalah pemain yang ada pada dongeng tersebut. Lalu latar tempat. Nah, tempatnya ada di mana tuh? Di ceritanya. Lalu watak tokoh. Nah, watak tokoh ini adalah sifat para tokoh. Misal di sini ada Lulu dan Lili. Terus ada juga Kusi. Nah, wataknya itu seperti apa? Terakhir, yang keempat yaitu alur. Alur itu adalah jalan cerita. Ya, ada alur mundur, ada alur maju, dan juga ada alur maju dan mundur. Terakhir yaitu pesan atau amanat yang baru saja kita bahas. Sekarang yuk kita isi bareng-bareng ya. Tokohnya itu ada apa aja sih? Ada siapa aja? Di sini ada Lili dan Lulu sebagai kelinci dan juga Kusi sebagai tikus. Lalu latar tempatnya di mana? Nah, di sini sudah ada nih tulisannya, di sebuah kebun tinggallah kakak beradik kelinci. Nah, berarti latarnya itu adalah di sebuah kebun. Lalu watak tokohnya, Lili seperti apa, Lulu seperti apa, dan Kusi juga seperti apa. Lili dan Lulu tegas dan juga pemaaf. Mereka membolehkan Kusi atau teman-teman tikusnya untuk menggali lubang, tapi dengan alasan atau dengan syarat harus berhati-hati dan tidak merusak tanaman mereka. Lalu Kusi adalah tikus yang ceroboh karena mereka, Kusi dan teman-temannya itu membuat lubang sembarangan sehingga membuat tanaman Lulu dan Lili menjadi rusak. Namun Kusi di sini dan teman-teman tikus lainnya itu memiliki sifat berani mengakui kesalahan karena dia meminta maaf dan juga tidak mengelak ketika diberitahu oleh Lulu dan Lili. Ya, jadi ada watak yang bisa kita tiru dari mereka ya. Yang pertama ada tegas dan pemaaf dan juga berani mengakui kesalahan. Begitu ya. Nah, yang ceroboh ini kita tinggalkan. Lalu sekarang ini alurnya kemana sih? Nah, alurnya ini termasuk alur maju atau mulai dari runtut ceritanya dari awal sampai akhir. Tidak ada menceritakan masa lalu. Kalau menceritakan masa lalu itu disebutnya alur mundur. Begitu. Oke, sekarang terakhir nih, pesan atau amanatnya apa? Nah, kita tidak boleh ceroboh dan mengganggu kenyamanan orang lain hanya untuk keamanan diri kita sendiri. Jadi kita harus memikirkan orang lain juga ya. Apalagi kebun yang tadi itu miliknya Lili dan Lulu. Harus meminta izin jika ingin melakukan sesuatu di tempat yang bukan milik kita. Kita juga harus tegas dan menjadi pemaaf ketika orang lain melakukan kesalahan. Nah, itu kira-kira pesan atau amanatnya yang bisa kita pelajari, kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, begini ya cara menentukan unsur-unsur dalam dongeng, yaitu tokohnya, latar, watak, alur, dan pesan. Sehingga ketika kita membaca dongeng, kita tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga mendapatkan pelajaran, pesan, dan juga amanat yang bisa berdampak positif kepada diri kita. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri ada di halaman 121. Ada gambar ini nih di halaman 21. Nah, sebelum itu
Ibu jelaskan dulu ya, gambar seri itu apa sih? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri itu ada 4. Yang pertama yaitu mengamati gambar dengan cermat, memperhatikan susunan atau urutan gambar, memahami setiap peristiwa pada gambar, dan menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Nah, di sini ada di halaman 121, boleh dilihat. Di sini ada pohon pepaya dan juga pohon kelapa. Coba kalian bisa nggak sih memprediksi atau mengetahui latar cerita atau pesan cerita yang ada pada gambar seri ini? Mudah loh. Di sini bisa kita melihat ekspresi dari si pohon kelapa dan juga pohon pepaya. Pertama, pohon kelapa itu merasa sombong karena dia merasa dirinya itu memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, lalu mendengar itu pohon pepaya sangat sedih karena dia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh pohon kelapa. Namun ada positifnya nih, ada kelebihan yang dimiliki oleh pohon pepaya. Nih, meskipun ukurannya lebih besar pohon kelapa, ya seperti pohon kelapa itu berkuasa. Nih, lihat aja nih. Ekspresi dari pohon kelapa ini adalah ekspresi yang tidak boleh ditiru ya. Nah, di sini pohon pepaya memiliki kepercayaan diri yaitu dan kelebihan, yaitu dia mudah dipanen buahnya karena pohonnya yang tidak terlalu tinggi sehingga mudah dipanen. Sedangkan pohon kelapa itu sangat tinggi, hanya beberapa orang saja yang bisa mengambilnya. Seperti itu, maka dari itu pohon kelapa di sini sangat jengkel terhadap pohon pepaya. Padahal kalau kita bijak, setiap orang atau setiap makhluk hidup itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, jadi pesan dari dongeng dalam gambar seri ini adalah kita tidak boleh sombong karena setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing ya. Ada juga kekurangannya. Jadi kita semua itu adalah makhluk yang sama di mata Allah. Jadi tidak boleh menyombongkan diri. Itu pesannya ya. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada di muatan matematika tentang menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Lihat di halaman 120. Di sini kemarin sudah Ibu Eli jelaskan ya tentang sifat pertukaran atau komutatif. Di sini Ibu akan mengulas kembali saja. Sifat pertukaran itu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Itu adalah bahasa lainnya dari sifat pertukaran, yaitu komutatif. Nah, di sini Ibu memiliki contoh seperti yang ada di buku. Jika bilangan A ditambah bilangan B, sifat pertukarannya yaitu bilangan B ditambah bilangan A. Karena meskipun mereka angka yang berbeda, tapi karena dia penjumlahan, dia bisa menggunakan sifat komutatifnya, yaitu bisa bertukar tempat. A di tempat B, B di tempat A, bisa ya. Yang penting mereka hasilnya akan sama meskipun ditukar karena dia penjumlahan. Perkalian juga bisa ditukar. Yang tidak bisa itu adalah pembagian dan juga pengurangan. Lalu di sini ada contoh. Lihat di bukunya ya. Ada di halaman 120. Nih, nomor 1. Di bus A sudah ada 13 siswa. Lalu naik lagi 15 siswa. Di bus B sudah ada 15 siswa. Setelah itu beberapa siswa naik lagi ke bus B sehingga jumlah siswa di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Nah, pusing ya?
Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita baca lagi ya dengan cermat. Di bus A sudah ada 13 siswa. Ingat nih, bus A itu sudah ada 13 siswa. Lalu naik lagi 15 siswa ke bus A. Berarti di bus A itu ada 13 siswa dan juga 15 siswa. Lalu sekarang di bus B ada 15 siswa. Setelah itu beberapa siswa, tapi tidak diketahui jumlahnya, naik lagi ke bus B, sehingga jumlah siswa di bus B dan di bus A itu sama jumlahnya. Nah, sekarang kita jawab nih, yang bagian A itu tentukan banyak siswa yang naik lagi ke bus B. Nah, di sini yang tadi, nah ini adalah pertanyaan pertama, yaitu beberapa siswa naik lagi ke bus B, sehingga, nah di sini beberapa siswa naik lagi ke bus B itu tidak diketahui jumlahnya, maka nanti kita akan cari tahu ya. Lalu yang B, tulislah banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita jawab dulu yang A. Kita buat dulu kalimat matematikanya ya. Kita tulis seperti ini agar lebih memudahkan. Tadi kan di bus A ada 13 siswa ini dan 15 siswa ini. Nah, lalu di bus B ada 15 siswa dan titik-titik. Ini titik-titik ya. Nah, Ibu udah isi ini kenapa 13? Nah, 13 karena ini adalah merupakan sifat pertukaran. Kalau di sini ada 13 dan 15, berarti di sini juga ada angka 15 dan juga 13. Hanya posisinya saja yang dirubah. Jadi, poin A itu jawabannya adalah 13 siswa. Lalu, sekarang yang B. Yang B di sini tinggal kita tulis lagi nih. B itu tadi kan di bus A ada 13 siswa dan 15 siswa. Lalu di bus B-nya ada 15 siswa dan juga 13 siswa. Tinggal kita jumlahkan saja. Lihat ya posisinya di sini, posisinya A, ini B, kita istilahkan, ini juga ini B berarti ini A. Jadi posisinya hanya posisinya aja yang dirubah, tapi hasilnya tetap sama. Jadi banyak siswa di bus A dan B adalah 28 siswa. Paham ya sampai sini ya? Hanya tinggal ditukar posisi saja. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu masih materi menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, kalau di sini bedanya apa? Di sini ada 3 bilangan. Bilangan A, B, dan C. Nah, gimana cara sifat pertukarannya kalau misalkan 3 bilangan kayak gini, Bu? Gimana ya? Coba perhatikan ke sini. Di buku juga ada di halaman 123. Boleh dilihat. Di sini ada, misal di sini ada bilangan A tambah B dan ditambah C. Sifat pertukarannya yaitu A ditambah C dan B. Jadi yang ditukar itu hanya 2 angka terakhir, yaitu B dan C. B dan C ditukar menjadi C dan B. Posisi A, bilangan A tetap di sini ya. Yang dirubah hanya B dan C atau 2 angka atau 2 bilangan terakhir. Jadi A tambah C ditambah B. Lalu ada lagi nih sama dengan kita tambahkan dulu A dan C. Jadi menjadi AC. Ya, lalu baru ditambah B. Sama dengan ABCD, semuanya udah dijumlahkan. Nah, biar lebih mudah lagi, yuk kita latihan. Boleh dibuka bukunya halaman 123. Di sini kan ada tabel nih. Yuk kita isi bareng-bareng ya. Nah, sebelum itu ini ada contoh ya, dicontoh dulu.
Di contohnya ini ada di halaman 123, masih sama di halaman itu. Lihat di tulisan di atas keterampilan kinerja praktik. Ada contoh. Jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 45, 28, dan 35 siswa. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Nah, berapa ya? Jumlah siswa seluruhnya sama dengan nih. Di sini ini adalah, anggap aja ini A, B, dan C. Ibu kasih warna beda-beda ya, biar nanti terlihat perbedaannya. Di sini posisinya bilangan A, yaitu 45, masih berada di posisi yang sama ya, di posisi ke-1. Lalu yang berbeda, sifat pertukaran atau sifat komutatifnya itu ada di dua angka terakhir, yaitu angka 28 dan juga 35. Ya, tinggal ditukar saja tempatnya. Ini udah berbeda nih warnanya. Kalau yang ini Tosca dan ungu, yang ini ungu dan Tosca. Langsung kita jumlahkan. Yang ini dulu, 45 ditambah 35, yaitu hasilnya 80. Baru kita tulis tambah 28, yang ini hasilnya 108. Nah, ingat kalau misalkan ada tugas tentang soal cerita, terakhirnya itu harus ada kalimat jadi ya. Jadi jumlah siswa di kelas 1, 2, dan 3 adalah 108 orang. Sekarang coba lihat di tabel nomor 1 bagian A. Halaman 123. Nanti tugasnya ada di GCR ya. Nah, ini ada nggak di buku kalian? Di halaman 123 paling bawah. Di sini ada tabel, yaitu keterampilan kinerja praktik. Menyelesaikan dan membuat soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran dan penjumlahan. Lalu kita akan mengisi sama-sama di poin A-nya aja ya. Nanti poin B dan C kalian isi mandiri di rumah. Dan untuk nomor 3 nanti akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sebuah taman terdapat 69 tanaman bunga anggrek, 75 tanaman bunga aster, dan 81 tanaman bunga bougainville. Tentukanlah jumlah ketiga jenis tanaman di taman tersebut dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Langkah pertama, kita tulis dulu ya jumlah tanaman seluruhnya sama dengan, lalu kita tulis sifat pertukarannya. Ini kan ada 69 ya, 69 bunga ditambah 75 dan ditambah 81. Ingat-ingat ketika sifat pertukarannya itu posisi 69 atau angka yang pertama itu masih ada di posisi pertama. Lalu yang angka 75 dan 81 itu ditukar posisinya. Jadi seperti ini, 69 ditambah 81 dan ditambah 75. Setelah itu kita jumlahkan dulu yang 69 ditambah 81. Nah, anak-anak ralat ya, ini jumlahnya yaitu 150 ditambah 75 menjadi 225. Jadi jumlah seluruh tanaman adalah 225. Begitu ya. Nah, untuk membuat soal cerita itu mudah sekali. Kalian tinggal gunakan saja kata-kata ini boleh, atau kata-kata di poin B atau C, atau boleh menggunakan kata-kata sendiri dengan diganti objeknya. Misal kalau di sini ada 69 tanaman, kita bisa ganti dengan hewan, atau kita bisa ganti dengan siswa seperti yang tadi. Jadi ayo bismillah belajar untuk membuat soal cerita. Oke? Paham sampai sini ya? Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan.
Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Semangat untuk mengerjakan tugasnya, belajarnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.